Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siki Aprianto, NIM 211-011-1104. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas asistensi lab activity blok DMS FKUPN VJ Veteran Jakarta dengan kasus yang saya ambil berdasarkan ciri-ciri, yaitu adalah melanoma maligna atau MM. Dengan skenario yaitu ada seorang pria berusia 21 tahun datang dengan ada benjolan coklat kehitaman di daerah tangan dengan ukuran 3 cm makin besar. Tepi dan permukaan irregular, batas tidak tegas, serta mikroskopik terdiri dari 3 tipe. Nah, karena berdasarkan skenario tadi, saya mengangkat kasus yaitu adalah melanoma maligna, di mana melanoma maligna itu merupakan salah satu keganasan kulit yang berasal dari sel-sel melanosit. Sel-sel melanosit tersebut masih mampu membentuk melanin, sehingga pada umumnya MM akan berwarna coklat atau kehitaman. Beberapa melanoma yang sel-selnya tidak mampu membentuk melanin lagi akan tampak berwarna merah muda atau bahkan putih. Lalu epidemiologi. Nah, meskipun melanoma maligna terhitung hanya 4% dari semua kanker kulit, melanoma maligna menyebabkan 80% kematian dari kanker kulit. Melanoma maligna terhitung 3% dari semua keganasan di seluruh dunia. Melanoma maligna yang paling banyak pada dewasa muda dari umur 20 sampai 39 tahun dan paling banyak menyebabkan kematian karena kanker. Nah, kejadian melanoma maligna tertinggi terdapat di negara yang penduduk didominasi oleh ras Kaukasian dan rendah pada negara dengan ras ASEAN atau Afrika. Semua negara Eropa melaporkan insiden melanoma maligna tinggi pada perempuan daripada laki-laki. Sebaliknya, di Australia dan Amerika Utara, laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Lalu selanjutnya adalah etiologi. Nah, etiologi mendasar dalam melanoma maligna ini berasal dari sel-sel melanosit yang mengalami perubahan abnormal atau defek. Namun, terdapat beberapa faktor yang diduga berperan dalam proses terjadinya keratosis seboroid. Yang pertama ada riwayat keluarga, lalu ada fenotip, lalu ada paparan sinar matahari, status sosial atau ekonomi, dan penyakit dahulu dan penyerta. Lalu selanjutnya ada manifestasi klinis, di mana manifestasi klinis ini ditemukan pada melanoma maligna, sudah dikenal dengan melanoma maligna A, B, C, D, E, F sebagai berikut. A for asymmetry, yaitu bentuk tumor yang asimetris. B for border irregularity, yaitu garis batas yang tidak teratur. C for color variation, yaitu memiliki lebih dari satu warna seperti coklat atau hitam. Bisa juga merah, biru, abu-abu, hipopigmentasi ataupun depigmentasi. Lalu D for diameter, yaitu diameter tumor lebih dari 6 mm. Lalu E for evaluation and change atau change, yaitu ada perubahan dari warna, ukuran, simetris, dan gejala. Lalu F for funny, yaitu ada looking dari lesions-nya tersebut. Nah, dari hasil pemeriksaan fisik itu didapatkan 4 jenis melanoma maligna yang berbeda. Terlihat dari gambaran klinisnya. Yang pertama itu ada lentigo maligna melanoma atau LMM, di mana jenis ini jarang ditemukan di lokasi Indonesia. Di negara barat, lokasi yang tersering pada wajah sekitar 4-10% dan umumnya pada usia tua. Pertumbuhannya vertikal dan sangat lambat, berupa makula kecoklatan. LMM berhubungan dengan paparan sinar matahari yang panjang dan intens, lebih sering terkena pada perempuan daripada laki-laki. Lalu selanjutnya ada gambaran mikroskopik lentigo maligna atau melanoma LMM. Nah, di mana itu pada gambar 18 bisa dilihat lesi klinis berupa makula berbentuk tidak beraturan dan berpigmen yang perlahan-lahan membesar. Lalu pada gambar 19 itu menggambarkan lesi yang menggambarkan invasi folikel. Lalu pada gambar 20 itu terjadi perubahan epidermis pada lentigo maligna melanoma, termasuk variabel atrofi epidermal dan proliferasi melanosit displastik pada sambungan adenoepidermal dengan perluasan ke struktur adnexa. Selanjutnya adalah gambaran makroskopik superficial spreading melanoma atau SSM, di mana ini merupakan 70% jenis melanoma maligna, biasanya berkembang pada tempat yang sebelumnya ada nefus, mengalami perubahan yang lambat,
hingga membutuhkan beberapa tahun. Kemudian tumbuh secara vertikal dan berkembang menjadi nodula biru kehitaman, berupa plak berukuran 0,5 sampai 3 cm dengan tepi meninggi dan irregular. Terdapat bermacam-macam warna seperti abu-abu, biru, hitam, dan kemerahan. Selanjutnya ada gambaran mikroskopik superficial spreading melanoma atau SSM. Nah, dicirikan oleh melanosit epiteloid atipikal, ditemukan secara tunggal atau berkelompok, tersebar di seluruh epidermis atau dikenal sebagai buckshot scatter. Sel tumor memiliki sitoplasma yang berlimpah, pleomorfisme nukleus, dan nukleus yang menonjol, di mana proliferasi melanosit dapat terlihat memanjang di atas ujung papila secara kontinu dari satu reteridge ke reteridge lainnya. Adnexa mungkin terlibat. Penipisan atau konsumsi epidermis dapat terjadi. Komponen dermal invasif menunjukkan kurangnya pematangan dan berbagai tingkat atipia. Selanjutnya adalah gambaran makroskopik nodular melanoma atau NM. Terhitung 15% dari semua melanoma maligna dan bisa menjadi lebih agresif daripada SSM. Dengan permulaan klinis yang pendek, lesi ini berasal dari de novo di kulit dan lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan. Biasanya di badan, kepala, atau leher. Biasanya berupa papula berwarna biru atau hitam. Diameternya 1-2 cm dan berbatasan tegas. Selanjutnya adalah gambaran mikroskopik nodular melanoma atau NM. Nah, secara histologis terdapat massa dermal sel tumor displastik dengan invasi epidermal ke atas, tetapi penjemaran epidermal yang berdekatan minimal atau pertumbuhan horizontal sel tumor sering bulat atau epiteloid dalam morfologi dengan inti hiperkromatik. Nah, yang selanjutnya ada acrolithigenous melanoma atau ALM. Ini biasanya banyak ditemukan pada orang kulit berwarna. Biasanya pada orang Asia terutama Jepang. Terhitung insiden 70% di Jepang, lesi ini berwarna dan sering ditemukan pada telapak tangan, telapak kaki, atau di bawah nail bed. Jenis ini dinyatakan paling agresif dibanding jenis yang lain. Selanjutnya ada tata laksana. Nah, pembedahan seperti eksisi lokal luas dengan biopsi kelenjar getah bening, sentinel, diseksi nodus elektif, atau kedua merupakan pengobatan definitif untuk melanoma stadium awal. Saat melakukan eksisi lokal yang luas, pertama-tama pertimbangkan margin bedah. Jika penutupan treatment tidak memungkinkan, penyakpan kulit atau transfer jaringan mungkin diperlukan. Manajemen medis dicadangkan untuk terapi adjuvan pasien dengan melanoma lanjut. Nah, agen yang dapat digunakan dalam terapi adjuvan itu meliputi yang pertama ada interferon alfa, yang kedua ada interferon pegilasi, yang ketiga ada faktor perangsang koloni granulofit markovak atau GM-CSF, lalu ada ipilimumab, lalu selanjutnya agen yang perlu dipertimbangkan untuk pengobatan melanoma stadium lanjut atau 4, yaitu meliputi yang pertama ada dacarbazine, yang kedua ada temozolmida, yang ketiga ada interleukin 2, lalu yang keempat ada cisplatin, vinblastine, dan dacarbazine atau CVD. Lalu ada silplazine, dacarbazine, carmustin, dan tamoxifen. Lalu ada carboplatin dan paclitaxel, lalu ada imlirumab, lalu ada pembrolizumab, lalu ada tramentinib, lalu ada femurafenib atau BRAF positif, lalu ada dabrafenib atau BARF positif, lalu ada piginteron alfa 2B, lalu ada nivolumab. Selanjutnya akan masuk ke komplikasi. Nah, komplikasi terburuk terjadi bila pasien terlambat didiagnosis atau pasien komplikasi, yaitu mencakup infeksi sekular akibat gangguan sawar kulit normal. Lalu jaringan parut, ini dapat disebabkan oleh lesi itu sendiri atau perawatan. Lalu ada limfedema, paling sering terjadi sekunder akibat pengangkatan kelenjar getah bening tetapi dapat disebabkan oleh kanker saja. Lalu kekambuhan lokal, terutama dalam kasus lebih lanjut sebelum diagnosis. Lalu ada metastasis, lebih umum dengan kasus lanjut, dan melanoma dan karsinoma sel squamosa. Lalu depresi dan kecemasan karena masalah kosmetik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Berikut merupakan daftar pustaka di mana saya mengambil materi-materi untuk presentasi kali ini.
Baik, saya Muhammad Fikri Aprianto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.